Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Embasri, tempat di mana Embasri cerita tentang cerita teman dan tetangga Embasri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Embasri kali ini. Sebelum itu Embasri minta tolong like dan subscribe channel Embasri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Gemuruh musik klasik yang diputar oleh orkestra kecil mengisi seluruh aula, berpadu dengan bisik-bisik ramah dari para tamu yang mengenakan gaun malam mewah dan setelan jas elegan. Lampu-lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang memantul di setiap sudut ruangan, memancarkan kemewahan yang tak terucapkan. Ini adalah pesta ulang tahun ke-60 Tuan Wiratama, ayah mertua Aruna, dan seperti biasa, ini adalah ajang pamer bagi keluarga suaminya. Aruna, dengan gaun malam sederhana berwarna biru tua yang anggun, berdiri di sudut ruangan, hanya sesekali mengangguk pada tamu yang melintas. Ia lebih suka mengamati dari kejauhan, menikmati suasana tanpa harus menjadi pusat perhatian. Aruna adalah seorang wanita yang memiliki segalanya, kecerdasan, kekayaan, dan koneksi bisnis yang luas, namun ia memilih untuk tetap rendah hati, menjalani hidup dengan tenang. Ia percaya bahwa kekayaan sejati tidak perlu diteriakkan, melainkan dirasakan dalam ketenangan. Suaminya, Dimas, yang tampan dengan setelan jas mahal, berada di tengah keramaian, tertawa riang bersama sepupu dan rekan-rekan bisnis ayahnya. Dimas adalah anak sulung dari keluarga Wiratama, sebuah dinasti bisnis yang bergerak di bidang properti dan investasi. Baginya, pesta semacam ini adalah habitat alami. Ia terlahir untuk menjadi pusat perhatian, untuk memamerkan status sosialnya. Aruna mencintainya, tapi seringkali merasa ada jurang yang dalam di antara mereka, jurang yang terbuat dari nilai-nilai yang berbeda. Aruna, kamu di sini rupanya. Kuharap kamu tidak tersesat di antara semua orang penting ini. Suara melengking itu membuat Aruna menoleh. Itu adalah Diana, ipar perempuannya, satu-satunya anak perempuan di keluarga Wiratama. Diana adalah kebalikan dari Aruna. Suka pamer, egois, dan selalu merasa paling benar. Gaunnya yang berwarna merah menyala dan kalung berliannya yang berkilauan seolah berteriak meminta perhatian. Tentu saja tidak, Diana. Aku menikmati pestanya, jawab Aruna, berusaha mempertahankan senyum. Diana mendekat, mengibas-ngibaskan gelas champagne-nya di depan Aruna. Menikmati? Atau hanya berpura-pura menikmati? Kamu tahu, aku tidak pernah mengerti kenapa Dimas memilihmu. Kamu tidak seperti kami. Kamu tidak memiliki koneksi, tidak punya nama besar. Bahkan tidak memiliki naluri bisnis yang cemerlang. Kamu hanya biasa-biasa saja. Hati Aruna terasa perih, tapi ia menahannya. Ia tahu Diana selalu iri dengan pernikahannya dengan Dimas, tetapi ia tidak pernah menyangka kata-kata itu akan diucapkan di tengah-tengah keramaian. Aruna menatap Dimas, berharap suaminya akan melindunginya, tetapi Dimas terlalu sibuk dengan obrolannya, atau mungkin sengaja mengabaikannya. Aku pikir Dimas mencintaiku apa adanya, balas Aruna, suaranya bergetar. Diana tertawa sinis. Cinta? Oh, Aruna, kamu naif sekali. Cinta tidak bisa memberimu kekayaan, tidak bisa memberimu status. Itu hanya dongeng. Faktanya, kamu hanya beruntung. Kamu mendapatkan suami kaya, lalu kami harus menerimamu. Aku tidak akan pernah mengerti. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu datang ke keluarga ini hanya dengan tas kecil dan ijazah dari universitas lokal. Dasar ipar rendahan. Kata-kata terakhir itu terdengar seperti cambuk yang mengiris kulit Aruna. Ipar rendahan. Itu adalah sebutan yang sangat menghina, dan Diana mengucapkannya dengan penuh penekanan. Air mata mulai menumpuk di sudut mata Aruna, dan ia merasa semua mata tertuju padanya. Ia melirik ke arah Dimas, yang kali ini menatapnya. Aruna melihat matanya, berharap ada kilatan amarah, kilatan pembelaan, tetapi yang ia temukan hanyalah keheningan. Dimas hanya menundukkan kepalanya, seolah malu atau tidak ingin terlibat. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia membiarkan Aruna sendirian, telanjang di depan hujatan ipar perempuannya. Rasa sakit itu lebih tajam daripada pisau.
Itu bukan hanya karena perkataan Diana, tetapi juga karena diamnya Dimas. Pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini membiarkannya dihina di depan umum. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri Aruna hancur. Bukan harga dirinya, melainkan kepercayaan dan cintanya pada suaminya. Ia memalingkan wajahnya dari Dimas, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan keluar dari aula tanpa menoleh lagi. Pesta mewah yang seharusnya menjadi perayaan itu kini berubah menjadi panggung untuk penghinaan. Langkah Aruna terasa berat saat ia memasuki rumah mewah mereka. Ketenangan malam yang sunyi di dalam rumah terasa kontras dengan keramaian yang baru saja ia tinggalkan. Gaunnya yang indah terasa seperti beban yang memuakkan. Ia segera berganti pakaian dengan piyama sederhana dan duduk di sofa, menatap keluar jendela. Hujan mulai turun, dan setiap tetes yang jatuh seolah mengikis sedikit demi sedikit harapan di hatinya. Tepat pukul 11 malam, pintu utama terbuka. Dimas masuk dengan wajah lelah, melepaskan dasinya. Ia melihat Aruna duduk di sofa dan berjalan mendekat. "Aruna, kamu sudah pulang? Kenapa tidak bilang? Aku bisa mengantarmu," ucapnya. Suaranya terdengar lembut, seolah kejadian di pesta tadi tidak pernah terjadi. Aruna tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan pandangan kosong. "Kenapa, Dimas? Kenapa kamu membiarkannya?" tanyanya, suaranya pelan dan bergetar. Dimas menghela napas. "Aruna, sayang, kamu tahu sendiri Diana itu seperti apa. Dia memang suka bicara tanpa dipikirkan. Aku tidak mau membesar-besarkan masalah. Aku tidak mau membuat kegaduhan di pesta ulang tahun ayah." Alasan-alasan itu terasa begitu hambar dan klise di telinga Aruna. Membuat kegaduhan? Jadi, kehormatanku tidak lebih penting daripada tidak membuat kegaduhan. Dimas mencoba meraih tangannya, tetapi Aruna menepisnya. "Bukan begitu, Aruna. Aku hanya tidak ingin ada drama. Keluarga kita sedang berbahagia, dan aku? Apa aku tidak berhak mendapatkan pembelaan dari suamiku sendiri? Apa aku tidak penting bagimu? Kenapa kamu diam saja, Dimas? Kenapa?" Suara Aruna mulai meninggi, tidak lagi bisa menahan emosinya. Dimas duduk di sampingnya, meletakkan tangannya di bahu Aruna. "Aruna, dengarkan aku. Kita sudah menikah, kan? Apa yang orang lain katakan tidak penting. Yang penting adalah kita. Aku mencintaimu, kamu tahu itu." Kata-kata cinta itu kini terasa hampa. Aruna memalingkan wajah. "Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi kamu tidak bisa membela aku. Itu artinya kamu tidak menghormatiku, Dimas. Kamu tidak menganggapku setara. Di mata mereka, aku hanyalah ipar rendahan, dan di matamu aku juga begitu." Air mata yang ia tahan sejak di pesta akhirnya tumpah. "Aku tidak pernah menuntut apapun darimu. Aku tidak pernah meminta hartamu, namamu. Aku membangun semua ini bersamamu. Tapi kamu tidak bisa melindungi aku dari omongan saudaramu sendiri." Dimas terdiam. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya menatap lantai, seolah-olah semua jawaban yang ia butuhkan ada di sana. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan yang bisa ia berikan. Aruna bangkit, berjalan menuju kamar tidur. Ia berhenti di depan pintu, menoleh ke belakang, dan menatap Dimas untuk terakhir kalinya malam itu. Matanya kini tidak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan kehampaan yang dingin. Di malam itu, di tengah hujan yang turun, Aruna mengambil keputusan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bergantung pada Dimas, pada cinta yang terasa palsu, pada keluarga yang menganggapnya rendah. Luka di hatinya kini berubah menjadi tekad yang membara. Ia tidak akan meminta lagi, tidak akan memohon lagi. Ia akan bertindak. Ia akan menunjukkan pada mereka, terutama pada Diana, bahwa ipar rendahan ini jauh lebih kuat dan lebih berkuasa dari yang mereka bayangkan. Malam itu, Aruna tidur dengan air mata di pipi, tetapi ketika ia bangun, ia akan menjadi orang yang berbeda. Ia akan menjadi ratu yang telah terbangun dari tidurnya, siap mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Pagi hari setelah pesta itu, Aruna bangun dengan mata sembab.
tetapi hatinya sudah mengeras seperti batu. Kekecewaan yang membekas telah menjadi motivasi. Ia menyadari bahwa ia telah membiarkan dirinya terlalu lama hidup dalam bayang-bayang Dimas dan keluarganya. Ia memilih untuk tetap sederhana dan tidak menonjolkan diri, tidak karena ia tidak mampu, tetapi karena ia menghormati suaminya dan ingin menjaga harmoni dalam keluarga. Namun, pengorbanan itu kini terasa sia-sia. Aruna adalah seorang pebisnis ulung yang cerdik. Sebelum menikah dengan Dimas, ia telah membangun sebuah kerajaan bisnis kecilnya sendiri di bidang teknologi dan konsultasi, dengan nama samaran yang tersembunyi. Perusahaannya, Aethelred Inc., telah berkembang pesat dan diam-diam menjadi salah satu pemain kunci di industri teknologi. Tidak ada seorang pun di keluarga Wiratama yang tahu tentang Aethelred Inc., atau bahwa pemilik di baliknya adalah istri Dimas yang dianggap ipar rendahan. Setelah sarapan yang hening tanpa Dimas, suaminya sudah pergi ke kantor, Aruna membuka laptopnya. Ia mulai melakukan riset. Ini bukanlah riset yang sulit, karena ia sudah mengetahui celah-celah rahasia di balik bisnis keluarga suaminya. Ia memfokuskan pencariannya pada perusahaan Diana, Dekarisma Corporation, yang bergerak di bidang event organizer dan branding. Aruna tahu, perusahaan Diana adalah entitas yang lebih banyak didasarkan pada image daripada profitabilitas nyata, dan banyak proyeknya didapatkan melalui koneksi keluarga. Dengan keahliannya, Aruna masuk ke dalam jaringan informasi yang tidak akan pernah bisa diakses oleh orang biasa. Ia membandingkan data keuangan Dekarisma dengan proyek-proyek besar yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan di bawah payung Wiratama Group. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan benang merah yang sangat jelas. Sebuah proyek infrastruktur masif untuk kota baru, yang dinamai Proyek Cakrawala, menjadi sorotan utama. Proyek ini dipimpin oleh Wiratama Group, tetapi Aruna melihat bahwa subkontraktor untuk urusan branding dan publikasi adalah Dekarisma. Aruna menyadari bahwa proyek ini adalah tulang punggung finansial Dekarisma Corporation. Tanpa proyek Cakrawala, perusahaan iparnya akan goyah. Aruna kemudian melacak rincian kontrak proyek Cakrawala. Dokumen-dokumen yang ia dapatkan dari sumber internal menunjukkan bahwa nilai kontrak untuk Dekarisma mencapai angka yang mencengangkan, 25 triliun rupiah. Jumlah itu terlalu besar untuk pekerjaan branding semata. Aruna segera menyadari bahwa kontrak ini hanyalah sebuah cara bagi Wiratama Group untuk menyuntikkan dana ke perusahaan Diana, dan Diana mendapatkan kontrak ini murni karena hubungannya dengan keluarga. Namun, yang paling mengejutkan Aruna adalah nama-nama yang tertera di balik kontrak tersebut. Proyek Cakrawala ini ternyata dikelola oleh sebuah konsorsium yang dibentuk oleh Wiratama Group dan sebuah perusahaan holding misterius. Aruna menyadari, dengan perasaan dingin yang menjalar di punggungnya, bahwa perusahaan holding misterius itu tidak lain adalah Aethelred Inc., yang ia dirikan sendiri. Selama ini, tanpa sepengetahuan keluarga suaminya, ia adalah salah satu investor utama dan decision maker di balik proyek raksasa yang menopang bisnis Diana. Aruna membaca nama-nama para direksi, dan ia menemukan namanya sendiri di sana, sebagai pemilik saham mayoritas. Sebuah senyum sinis muncul di wajahnya. Diana mungkin menganggapnya ipar rendahan, yang tidak mengerti apa-apa, tapi nyatanya Aruna adalah pemilik kontrak yang menyelamatkan bisnis Diana. Malam itu, di tengah kegelapan, Aruna tidak lagi merasa sakit. Ia merasa seperti seorang ratu catur yang telah membiarkan pion-pionnya bergerak di lapangan, dan sekarang saatnya untuk menggerakkan bidak terpenting. Ia memegang kunci. Kunci untuk menyelamatkan, atau menghancurkan, Diana. Aruna tidak membuang waktu. Tekadnya sudah bulat, dan rencana sudah tersusun rapi di kepalanya. Ia tidak akan gegabah atau emosional. Ia akan melakukan semuanya dengan perhitungan yang presisi dan kejam, persis seperti seorang pebisnis yang ia tahu cara menjadi. Ia mengirimkan pesan terenkripsi ke tangan kanannya di Aethelred Inc., seorang wanita bernama Maya. Maya adalah sosok yang sama briliannya dengan Aruna, dan mereka berdua telah membangun Aethelred Inc. dari nol. Maya tidak tahu tentang pernikahan Aruna dengan Dimas, apalagi statusnya sebagai ipar rendahan. Baginya, Aruna adalah Nona Aruna, pimpinan tertinggi yang penuh karisma. Maya,
Siapkan semua berkas proyek Cakrawala. Semua dokumen kontrak, klausul pembatalan, dan data kerugian yang akan timbul jika kontrak dihentikan, tulis Aruna dalam pesan singkatnya. Maya segera merespons. Tentu, Nona. Apakah ada masalah? Tidak ada. Hanya ada restrukturisasi, balas Aruna. Malam itu, Aruna dan Maya mengadakan pertemuan virtual darurat. Wajah Maya terlihat serius. Nona Aruna, pembatalan kontrak ini akan menimbulkan guncangan besar, tidak hanya untuk Dekarisma Corporation, tapi juga untuk konsorsium kita. Ada klausul penalti yang sangat besar. Aruna mengangguk. Aku tahu, Maya. Itulah kenapa aku ingin kau melakukan semuanya dengan hati-hati. Kita tidak akan membatalkan kontrak begitu saja. Kita akan menggunakan klausul pembatalan yang tersembunyi. Klausul itu mengatakan bahwa kontrak bisa dihentikan jika subkontraktor tidak memenuhi standar kinerja yang ditentukan. Kita punya data yang menunjukkan bahwa Dekarisma Corporation seringkali melampaui tenggat waktu dan menggunakan materi yang tidak sesuai spesifikasi. Kau tahu kan? Mereka seringkali menipu untuk menekan biaya. Maya tersenyum, mengerti. Jadi kita tidak akan membatalkannya karena alasan sepele, tetapi karena mereka tidak profesional. Tentu saja, Nona. Saya akan menyiapkan semua bukti dan data yang kita butuhkan. Tidak ada celah. Bagus, kata Aruna. Aku ingin semuanya selesai dalam 2 hari. Kirimkan surat pembatalan itu secara profesional, melalui jalur hukum. Biarkan mereka terkejut. Biarkan mereka merasa bahwa ini adalah kejutan yang tiba-tiba. Saya mengerti, Nona. Anda ingin ini menjadi kejutan yang meruntuhkan mereka, bukan? Tanya Maya, suaranya dipenuhi antusiasme. Tepat. Aku ingin mereka terjerembab dalam ketidakpercayaan. Aku ingin mereka tidak tahu siapa yang telah menenggelamkan mereka, sampai semuanya terlambat, jawab Aruna, suaranya dingin dan tegas. Aruna dan Maya kemudian membahas detail teknis lainnya, merencanakan setiap langkah dengan cermat. Mereka merancang skenario terburuk dan bagaimana cara mengatasinya, serta bagaimana AETL Red Inc. bisa mengambil alih sebagian besar proyek Cakrawala setelah Dekarisma Corporation dipecat. Setelah panggilan video berakhir, Aruna duduk sendirian di ruang kerjanya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja. Rencananya sudah berjalan. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan Dimas atau keluarga Wiratama. Ia telah melepaskan tali yang mengikatnya dan kini siap untuk menggerakkan semua bidak di papan catur. Ia akan membiarkan Diana berteriak-teriak, ia akan membiarkan Dimas menyesal. Dan saat semuanya runtuh, ia akan berdiri di atas puing-puing itu, membuktikan bahwa, ipar rendahan, ini adalah seorang ratu yang sesungguhnya, yang kekuasaannya jauh melebihi apa yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, Aruna tidur dengan senyum tipis di wajahnya. 2 hari setelah pesta ulang tahun yang memalukan, Aruna mengirimkan pesan singkat ke Dimas, memintanya untuk mengadakan pertemuan keluarga di rumah utama Wiratama Group. Pesan itu hanya berisi beberapa kalimat, dingin dan tanpa emosi, membuat Dimas bingung dan gelisah. Ia mencoba menelepon, tetapi Aruna tidak mengangkatnya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak pernah menduga seberapa besar hal itu. Sore itu, semua anggota keluarga Wiratama berkumpul di ruang tamu utama. Tuan dan Nyonya Wiratama duduk di sofa besar, wajah mereka dipenuhi pertanyaan. Diana duduk di seberang mereka, menyilangkan kaki, senyum sinis di wajahnya. Ia yakin Aruna ingin meminta maaf dan memohon agar ia dan suaminya dapat berdamai. Dimas duduk di samping Aruna, sesekali meliriknya dengan cemas. Namun, Aruna tampak begitu tenang, seolah ia adalah ratu yang sedang mengadakan audiensi, bukan menantu yang sedang dihakimi. Jadi, Aruna, apa yang begitu penting hingga kau meminta kami semua berkumpul di sini? Tanya Tuan Wiratama, suaranya dipenuhi otoritas. Aruna menatap lurus ke arahnya. Ia tidak lagi menunduk. Matanya yang dingin dan tajam memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, Ayah. Pertama, saya ingin mengakhiri pernikahan saya dengan Dimas.
Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Dimas tersentak, menoleh ke Aruna dengan ekspresi tidak percaya. Nyonya Wiratama menutup mulutnya dengan tangan, sementara Tuan Wiratama membelalakan matanya. Diana, yang tadi menyeringai, kini membeku. Apa yang kau katakan? Dimas akhirnya menemukan suaranya. Aruna, ini bukan saatnya bercanda. Apa-apaan ini? Aruna memalingkan wajahnya dari Dimas, beralih menatap Diana. Ini bukan lelucon. Saya sudah tidak bisa lagi. Saya tidak akan menikah dengan pria yang tidak bisa membela kehormatan istrinya sendiri di depan keluarganya. Berhenti mengada-ada, teriak Diana. Kau hanya drama karena aku memanggilmu, ipar rendahan, kan? Kau pikir dengan mengancam akan bercerai, kau akan mendapatkan perhatian. Ancaman? Tidak, Diana, jawab Aruna dengan tenang. Ini bukan ancaman. Ini adalah pernyataan. Ia menoleh ke Tuan Wiratama. Saya minta maaf, Ayah, tapi saya tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari keluarga yang merendahkan saya hanya karena saya tidak terlahir dari keluarga kaya. Tuan Wiratama mencoba mengambil alih kendali. Aruna, kita bisa membicarakan ini. Ini masalah keluarga, bukan sesuatu yang perlu dipublikasikan. Kau dan Dimas bisa duduk dan menyelesaikannya secara baik-baik. Tidak ada yang perlu diselesaikan, balas Aruna, suaranya tegas. Dan ini bukan masalah keluarga. Ini masalah kehormatan. Saya sudah membuat keputusan. Dan ini membawa saya pada poin kedua yang ingin saya sampaikan. Semua mata kembali tertuju padanya, dipenuhi rasa penasaran yang bercampur dengan penghinaan. Mereka mengira ia akan membuat permintaan yang tidak masuk akal, atau mungkin meminta sebagian harta Dimas. Poin kedua saya adalah, terhitung hari ini, saya memutus semua afiliasi profesional dan bisnis saya dengan Wiratama Group dan semua anak perusahaannya. Diana tertawa, kali ini lebih keras. Afiliasi profesional? Hah? Afiliasi apa yang kau miliki dengan kami? Kau pikir kau punya wewenang untuk itu? Kau siapa? Tanyanya, nada suaranya penuh ejekan. Aku hanyalah ipar rendahan, jawab Aruna, mengulangi kata-kata Diana dengan penekanan yang ironis. Tapi, ipar rendahan, ini yang membuat semua proyekmu berhasil, Diana. Kalian tidak pernah tahu. Kalian hanya sibuk menilai buku dari sampulnya. Kalian tidak pernah tahu bahwa, ipar rendahan, ini adalah seorang investor dan decision maker di belakang layar. Senyum Diana menghilang. Omong kosong apa ini? Kau pikir aku percaya? Aruna tersenyum tipis. Percaya atau tidak, itu masalahmu. Tapi aku jamin, kalian akan tahu kebenarannya besok. Sampai jumpa. Aruna bangkit, mengambil tas tangannya, dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Dimas mencoba mengejarnya, tetapi Tuan Wiratama menahannya. Biarkan saja dia, Dimas. Dia hanya marah. Dia tidak akan pergi jauh. Dia terlalu bergantung pada kita. Keluarga Wiratama, dengan kesombongan yang membabi buta, tidak menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan Aruna melepaskan dirinya dari jerat mereka, siap untuk menjatuhkan mereka dari takhta yang mereka banggakan. Keesokan paginya, Diana merasa sangat senang. Ia sibuk mengirim pesan ke teman-temannya, menceritakan drama yang dibuat oleh Aruna. Dia pikir dia bisa mengancamku? Cih, tulisnya. Dia tidak sadar dia tidak punya apa-apa. Ia tiba di kantornya, Dekarisma Corporation, dengan suasana hati yang sangat baik. Ruangannya dipenuhi dengan tumpukan berkas dari proyek Cakrawala, proyek yang ia banggakan. Ia melamunkan betapa banyaknya keuntungan yang akan ia dapatkan dari kontrak 25 triliun itu, betapa banyak gaun dan tas baru yang akan ia beli. Saat ia sedang menikmati fantasinya, seorang kurir masuk, membawa sebuah map tebal berwarna coklat. Ini dari firma hukum terkemuka, Nona Diana. Kontrak untuk proyek Cakrawala. Diana mengambil map itu dengan senyum bangga. Terima kasih, katanya. Letakkan saja di sana. Maaf, Nona. Ini surat pembatalan kontrak. Perintahnya harus diserahkan langsung kepada Anda.
kata kurir itu. Senyum Diana memudar. Ia mengambil map itu dengan tergesa-gesa. Perasaannya tidak enak. Ia membuka map itu dan melihat sebuah surat dengan kop surat resmi. Di bagian atas tertulis, pemberitahuan pembatalan kontrak. Jantungnya berdebar kencang. Ia membaca cepat isi surat itu, dan setiap kata terasa seperti palu yang menghancurkan semua mimpinya. Surat itu menyatakan bahwa Dekarisma Corporation secara resmi dianggap melanggar kontrak proyek Cakrawala karena tidak memenuhi standar kinerja yang telah ditentukan. Bukti-bukti yang dilampirkan sangat rinci, laporan audit, tanggal pengiriman yang terlambat, dan spesifikasi material yang tidak sesuai. Di akhir surat, tertulis bahwa kontrak senilai 25 triliun rupiah dibatalkan dan Dekarisma Corporation harus membayar penalti karena wan prestasi. Diana menjatuhkan surat itu, tangannya gemetar. Tidak, ini tidak mungkin. Kumamnya. Wajahnya yang semula ceria kini pucat pasi. Ini pasti salah. Ini hanya lelucon. Ia segera menelepon ayahnya, tetapi Tuan Wiratama tidak bisa dihubungi. Ia menelepon Dimas, tetapi Dimas juga tidak mengangkatnya. Ia akhirnya menelepon sekretaris ayahnya. Ada apa, Nona Diana? Tanya suara itu, terdengar lelah. Ini surat pembatalan kontrak proyek Cakrawala. Ini pasti salah. Aku tidak mungkin melanggar kontrak. Ini pasti ulah Aruna. Tolong batalkan, teriak Diana, suaranya histeris. Maaf, Nona. Kontrak itu dibatalkan secara hukum dan tidak bisa ditarik kembali, jawab sekretaris itu, suaranya tenang. Bukti-bukti yang mereka berikan sangat kuat, dan bahkan pengacara perusahaan pun tidak bisa menentangnya. Oh ya, dan mereka juga meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul. Mereka akan mengambil aset-aset Dekarisma Corporation sebagai jaminan. Siapa mereka? Siapa yang melakukan ini? Teriak Diana. Mereka adalah AETL Red Inc., jawab sekretaris itu. Diana tertegun. Nama itu terdengar asing. Siapa AETL Red Inc.? Ia tidak pernah mendengar nama itu dalam daftar mitra bisnis Wiratama Group. Ia tidak pernah menduga bahwa sebuah perusahaan yang namanya tidak ia ketahui bisa menghancurkannya. Di sisi lain kota, di kantornya yang mewah dan modern, Aruna sedang menyesap teh hijau. Layar di depannya menunjukkan grafik saham Dekarisma Corporation yang anjlok secara drastis. Ia menerima laporan dari Maya bahwa surat pembatalan sudah dikirimkan dan Diana sedang panik. Aruna tidak merasakan kegembiraan, tidak ada kepuasan. Ia hanya merasa kosong. Ia tidak membalas dendam karena ingin melihat Diana menderita. Ia membalas dendam karena ia ingin membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri dan pada Dimas, bahwa ia tidak layak direndahkan. Bahwa ia bukan hanya ipar rendahan. Ia adalah seorang wanita yang berhak mendapatkan rasa hormat. Dan ia akan mendapatkan itu, meskipun harus menghancurkan segalanya. Setelah surat pembatalan kontrak tiba, Dekarisma Corporation seolah-olah ditelan badai. Kantor yang biasanya dipenuhi dengan suara tawa dan kesibukan kini dipenuhi dengan keheningan mencekam, diselingi bisikan panik dari para karyawan. Berita tentang pembatalan kontrak proyek Cakrawala yang masif menyebar secepat api. Kreditor mulai menarik dana, saham Dekarisma anjlok, dan mitra bisnis mulai menjauh. Diana, yang tadi pagi masih bersenandung riang, kini duduk di kursinya, air mata mengalir di pipinya, melihat kerajaannya runtuh di depan matanya. Ia mencoba menghubungi ayahnya berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Ayahnya terlalu sibuk mencoba menutupi kerugian besar yang disebabkan oleh kegagalan Dekarisma. Tuan Wiratama, yang biasanya mengontrol segalanya, kali ini merasa tidak berdaya. Ia tidak mengerti mengapa AETL Red Inc., sebuah perusahaan yang bahkan tidak pernah ia kenal, bisa memiliki kekuatan untuk menghancurkan putrinya begitu saja. Setiap pengacara yang ia hubungi mengatakan hal yang sama. Kontrak ini dibatalkan secara legal, dengan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Di sisi lain, Dimas merasakan kekacauan yang tak kalah dahsyat. Sejak Aruna pergi, rumah terasa kosong. Ia mencoba menghubungi Aruna, mengirim pesan, tetapi tidak ada balasan. Ia merasa cemas, khawatir, dan yang paling penting, ia merasa bersalah.
Ia mulai menyadari seberapa besar kesalahannya. Ia telah meremehkan istrinya, membiarkannya dihina, dan sekarang ia harus menanggung akibatnya. Ia tidak mengerti apa itu Aethelred Ink, tetapi ia tahu ini ada hubungannya dengan Aruna. Aruna yang begitu tenang dan rendah hati itu ternyata memiliki rahasia besar yang bahkan tidak ia duga. Puncaknya terjadi ketika ia melihat Diana, adiknya, masuk ke rumah dengan wajah sembab dan rambut acak-acakan. "Dimas, kamu harus bantu aku. Perusahaanku bangkrut." "Perusahaan sialan itu, Aethelred Ink. Mereka bilang mereka akan mengambil semua asetku." Diana berteriak sambil menangis, memeluk Dimas. Dimas mendorongnya menjauh. "Diam, Diana. Berhenti menangis. Kamu tidak sadar? Ini semua karena ulahmu." Diana menatapnya tidak percaya. "Karena ulahku? Kamu gila? Kamu harusnya membantuku. Kamu tahu kan, aku hanya mendapatkan kontrak itu karena kamu putri ayah, dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain," bentak Dimas. Ia merasakan amarah yang memuncak. Amarah itu bukan ditujukan kepada Diana, tetapi kepada dirinya sendiri. "Dan kamu tahu, kata-kata, ipar rendahan, yang kamu katakan itu sangat melukai Aruna. Apa yang kamu lakukan? Aruna adalah orang yang menopangmu, orang yang diam-diam menjagamu, dan kamu tidak pernah tahu itu. Kamu hanya melihat dia sebagai orang yang tidak setara." Diana tertegun, menatap Dimas dengan mata membelalak. "Apa maksudmu?" "Aku tidak tahu. Aku hanya menduga. Tapi aku yakin ini ulah Aruna. Ini pasti rencananya," teriak Dimas. "Kamu telah membuatnya marah, dan sekarang dia membalas dendam. Kamu sudah membuatnya merasa tidak dihargai, dan lihatlah apa yang dia lakukan sekarang." Dimas bergegas ke kamarnya, meraih ponselnya. Ia membuka daftar kontak, menemukan nama Aruna, dan meneleponnya lagi. Kali ini, ia tidak akan menyerah. Ia tahu ia harus berbicara dengannya, tidak peduli betapa sakitnya itu. Ia tahu ia harus meminta maaf atas semua kesalahannya. Ia harus mengembalikan semuanya ke keadaan semula, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa. Ia tidak bisa memperbaiki waktu. Ia tidak bisa menghapus kata-kata Diana. Ia hanya bisa menanggung penyesalannya sendiri. Akhirnya, suara Aruna terdengar. Suaranya dingin, tanpa emosi, seperti suara robot. "Halo, Dimas. Ada apa?" "Aruna, kita harus bicara. Tolong, temui aku. Aku ingin menjelaskan semuanya." Suara Dimas terdengar putus asa. "Tidak ada yang perlu dijelaskan," jawab Aruna. "Semuanya sudah jelas. Aku sudah membuat keputusanku. Dan aku tidak punya waktu untuk membicarakan hal-hal yang sudah berlalu." Dimas tidak menyerah. "Tolong, Aruna. Demi kita. Demi pernikahan kita. Aku akan memohon padamu." Aruna terdiam. Keheningan itu terasa sangat panjang. Ia menghela napas. "Baiklah. Temui aku di kafe, Ketenangan, besok pagi pukul 9. Jangan sampai terlambat." Setelah itu, ia langsung menutup teleponnya. Dimas merasa lega, tetapi juga ketakutan. Ia tahu pertemuan ini akan menentukan segalanya. Ia tahu ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Kafe, Ketenangan, adalah tempat yang Aruna sering kunjungi. Kafe itu terletak di sebuah jalan kecil, jauh dari kebisingan kota. Suasananya sepi, tenang, dan Aruna merasa nyaman di sana. Ia sudah tiba di sana sejak pagi, duduk di sebuah sudut, menunggu Dimas. Tepat pukul 9, Dimas masuk. Wajahnya terlihat lelah dan pucat. Ia berjalan ke arah Aruna, lalu duduk di kursi di hadapannya. Ia mencoba meraih tangannya, tetapi Aruna menariknya. "Jangan sentuh aku," kata Aruna, matanya dingin. "Kita di sini untuk berbicara, bukan untuk berbaikan." Dimas menghela napas. "Aruna, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku membela kamu. Seharusnya aku tidak membiarkan Diana menghina kamu.
Aku tahu aku sudah mengecewakan kamu. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi tolong, berikan aku kesempatan kedua. Aruna menatapnya. Wajah Dimas terlihat begitu tulus. Tetapi Aruna tahu, itu sudah terlambat. Kesempatan kedua? Dimas, kamu tahu, aku tidak marah karena kata-kata Diana. Aku marah karena kamu diam. Aku tidak marah karena dia memanggilku ipar rendahan. Aku marah karena kamu membuatku merasa bahwa aku memang rendahan di matamu. Itu tidak benar, Aruna. Aku mencintaimu. Cinta? Dimas, cinta bukan hanya tentang kata-kata. Cinta adalah tentang perbuatan. Jika kamu mencintaiku, kamu akan menghormatiku. Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan membiarkan orang lain merendahkanku, balas Aruna. Tapi aku bisa memperbaikinya. Aku akan bicara dengan Diana, dengan ayah, dengan semua orang. Aku akan membuat mereka meminta maaf padamu. Aku akan membuat mereka menghormatimu. Aruna tertawa sinis. Terlambat, Dimas. Sudah terlambat. Mereka sudah tahu siapa aku. Mereka sudah tahu bahwa ipar rendahan ini jauh lebih dari apa yang mereka bayangkan. Mata Dimas membelalak. Jadi, ini benar? Ini ulahmu? Tapi kenapa? Kenapa Aethel Red Ink? Apa hubunganmu dengan perusahaan itu? Aruna tersenyum, senyum yang dingin dan kejam. Hubunganku? Aku adalah Aethel Red Ink. Aku adalah pendiri, pemilik, dan pemimpin perusahaan itu. Aku yang mendirikan perusahaan itu jauh sebelum kita menikah. Perusahaan itu adalah kerajaanku, Dimas. Dimas terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Aruna, melihat bukan lagi wanita yang lembut dan sederhana yang ia nikahi, tetapi seorang pebisnis yang dingin dan kejam, seorang ratu yang telah menyingkirkan semua bidak yang menghalangi jalannya. Jadi, kau yang membatalkan kontrak 25 triliun itu? Tanyanya, suaranya bergetar. Tentu saja. Dan itu bukan hanya untuk membalas dendam, jawab Aruna. Aku membatalkannya karena aku ingin menunjukkan padamu, pada keluargamu, bahwa aku tidak membutuhkan kalian. Bahwa aku tidak menikahimu karena hartamu. Bahwa aku bisa lebih sukses darimu. Bahwa aku layak dihormati. Air mata mulai mengalir di pipi Dimas. Aruna, aku sangat menyesal. Tolong, batalkan semua ini. Aku akan melakukan apapun. Aruna bangkit dari kursinya. Ia tidak menatap Dimas lagi. Maaf, Dimas. Aku tidak bisa. Aku sudah membuat keputusanku. Dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Ia berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Dimas sendirian, terperangkap dalam penyesalan yang mendalam. Pertemuan itu adalah penutup dari sebuah bab dalam hidupnya. Ia tidak lagi mencintai Dimas. Ia tidak lagi peduli dengan keluarganya. Ia hanya ingin melanjutkan hidupnya. Di luar kafe, Aruna melihat ke langit yang mendung. Ia tahu bahwa ia sudah melakukan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan menoleh ke belakang. Ia akan berjalan ke depan, menuju masa depan yang penuh dengan kebebasan, tanpa bayang-bayang masa lalu yang penuh luka. Setelah pertemuan dingin di kafe, Aruna benar-benar menutup pintu masa lalunya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Dimas atau keluarganya. Seluruh energi dan fokusnya kini ia curahkan pada Aethel Red Ink, perusahaan yang telah ia bangun secara rahasia. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia muncul ke permukaan, tidak lagi sebagai istri Dimas Wiratama yang sederhana, tetapi sebagai Aruna, CEO dan pendiri Aethel Red Ink, yang visioner. Dunia bisnis terkejut. Mereka yang pernah meremehkannya di pesta keluarga Wiratama kini terpaksa menelan ludah. Berita tentang Aethel Red Ink dan pembatalan kontrak proyek Cakrawala yang masif tersebar di media. Nama Aruna menjadi sorotan. Wawancara demi wawancara ia hadiri, selalu dengan ketenangan dan aura profesionalisme yang membuat banyak orang kagum. Dalam waktu yang sangat singkat, Aethel Red Ink berkembang pesat. Aruna tidak hanya mengambil alih bagian dari proyek Cakrawala yang ia batalkan,
tetapi juga meluncurkan proyek-proyek baru yang jauh lebih ambisius. Ia berinvestasi pada teknologi fintech dan kecerdasan buatan, area-area yang sama sekali tidak dipahami oleh Wiratama Group. Ia mendirikan sebuah yayasan yang memberikan beasiswa penuh kepada para mahasiswa dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang berprestasi di bidang teknologi. Ia ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang seperti dirinya, yang seringkali diremehkan karena latar belakang mereka. Aruna menemukan kebahagiaan baru dalam hidupnya. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, tetapi ia melakukannya dengan penuh semangat. Ia dikelilingi oleh tim yang loyal dan menghormatinya. Maya, tangan kanannya, adalah orang pertama yang menyaksikan transformasi Aruna. Maya melihat Aruna yang tidak lagi menahan diri, yang tidak lagi menyembunyikan kecemerlangannya. Aruna tidak lagi memedulikan perkataan orang lain. Ia tidak perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun, kecuali pada dirinya sendiri. Selama proses ini, Dimas mencoba menghubunginya beberapa kali. Pesannya penuh dengan penyesalan, permohonan maaf, dan harapan untuk kembali. Aruna membaca semuanya, tetapi ia tidak pernah membalas. Baginya, hubungan mereka sudah selesai di kafe itu. Dimas telah kehilangan Aruna, bukan karena kekalahannya dalam bisnis, tetapi karena ketidakmampuannya untuk menghormati pasangannya. Aruna membeli sebuah rumah baru, jauh dari pusat kota dan dari bayang-bayang keluarga Wiratama. Rumah itu sederhana, tetapi memiliki pemandangan yang indah dan taman yang luas. Ia menghabiskan akhir pekannya di sana, membaca buku, berkebun, dan menikmati keheningan. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah sebahagia ini. Kebebasan itu terasa sangat manis. Bebas dari ekspektasi orang lain, bebas dari penilaian, bebas dari rasa rendah diri yang ia biarkan menguasai dirinya selama ini. Di salah satu acara penganugerahan bergengsi untuk pebisnis muda, Aruna menerima penghargaan sebagai tokoh bisnis paling berpengaruh tahun ini. Saat ia naik ke panggung, ia tidak merasakan kegembiraan yang berlebihan. Ia hanya merasakan kedamaian. Ia tidak lagi perlu pujian dari orang lain. Ia tahu dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak pernah menjadi ipar rendahan. Ia selalu menjadi Aruna, seorang ratu yang hanya menunggu waktu untuk terbangun. 3 tahun berlalu. Nama Aruna kini menjadi sinonim dengan kesuksesan, inovasi, dan kekuasaan. Perusahaannya, Aethelred Inc., telah menjadi salah satu konglomerat terbesar di Asia, dengan proyek-proyek yang tersebar di seluruh dunia. Aruna telah menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Ia tidak lagi memakai nama Wiratama. Ia kembali menggunakan nama aslinya, nama yang telah ia buat terkenal dengan kerja keras dan kecerdasannya. Sementara itu, keluarga Wiratama mengalami masa-masa sulit. Skandal finansial yang disebabkan oleh pembatalan kontrak proyek Cakrawala membuat nama mereka tercoreng. Tuan Wiratama terpaksa menjual sebagian besar asetnya untuk menutupi hutang dan kerugian yang diderita. Perusahaan mereka yang dulu begitu perkasa kini menjadi bayang-bayang dari kejayaannya. Dan Diana, ipar perempuan Aruna, adalah orang yang paling merasakan dampaknya. Setelah Dekarisma Corporation dinyatakan bangkrut, ia tidak punya apa-apa lagi. Ia terbiasa hidup mewah, dan ia tidak memiliki keterampilan atau mentalitas untuk memulai dari nol. Ia mencoba meminta bantuan dari teman-temannya yang dulu, tetapi mereka semua menghindarinya. Ia mencoba mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan lain, tetapi tidak ada yang mau menerimanya karena reputasinya yang buruk. Diana yang dulunya angkuh dan sombong kini harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Ia terpaksa menjual semua perhiasan dan barang-barang mewahnya. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Ia seringkali terlihat sendirian, menatap langit dengan mata kosong, mengenang masa lalu yang indah. Penyesalan yang mendalam kini menjadi teman hidupnya. Suatu hari, di sebuah kafe kecil yang sederhana, Aruna sedang mengadakan pertemuan dengan investor dari luar negeri. Pembicaraan mereka berjalan lancar, dan mereka sepakat untuk bekerja sama dalam proyek baru yang ambisius. Ketika mereka selesai, Aruna berdiri untuk berjalan keluar. Saat itulah, ia melihat sosok yang dikenalnya di seberang jalan.
Itu adalah Diana. Ia mengenakan pakaian lusuh, rambutnya tidak terawat, dan ia sedang berdiri di pinggir jalan, membagikan brosur. Wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Ia tidak melihat Aruna. Ia hanya fokus pada tugasnya, berharap ada orang yang mau mengambil brosur yang ia tawarkan. Aruna menatapnya sejenak, tanpa emosi. Ia tidak merasakan kepuasan atau kebahagiaan. Ia hanya merasakan keheningan. Balas dendamnya telah selesai. Bukan karena ia telah melihat Diana menderita, tetapi karena ia telah membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan kehormatan yang diberikan oleh orang lain. Ia bisa menciptakannya sendiri. Ia bisa membangunnya sendiri. Ia berjalan ke mobilnya, masuk, dan menyalakan mesin. Ia tidak menoleh ke belakang. Hidupnya sudah jauh di depan. Ia telah membebaskan dirinya, bukan hanya dari pernikahan yang tidak menghargainya, tetapi juga dari masa lalu yang menyakitkan. Ia adalah seorang ratu, bukan karena ia berhasil menjatuhkan orang lain, tetapi karena ia berhasil membangun kembali kerajaannya sendiri dari puing-puing yang tersisa.